Oke, sampai sini bisa? C3H8 karena dia 3 berarti pro pan. Sampai sini bisa? Lalu begitu juga untuk yang seterusnya, kita coba yang di C10. C10 berarti C-nya ada 10. Ini 2 kali 10 tambah 2. Berarti C10 20 tambah 2, langsung saja C10 H20. Namanya dekan. Semuanya akhirannya adalah anak. Oke. Ini dia untuk pengetahuan dasar dari alkana. Nah, selanjutnya yang di sebelah sini. Oke, yang di sebelah sini ada yang namanya alkil, ada alkana, ada alkil. Nah, kalau alkil itu adalah cabang dari senyawa hidrokarbon. Lebih tepatnya hampir sama dengan alkana, tapi berkurang 1 atom H. Kenapa bisa begitu? Kita coba ya. C punya tangan 4. C elektron valensinya 4. Dia bisa mengikat 4 elektron lagi untuk stabil, untuk berikat. Dia punya 4 tangan. Kita sudah belajar yang minggu lalu. H, dan H. Ini kalau 4 tangan. Oke, inilah dia CH4. Sama aja dengan CH4. Nah, gimana kalau C-nya ada 2? Si etana. Penulisannya gimana ya? C garis C. Sudah? Lalu, C tangannya tadi 4. Sudah terpakai 1 untuk atom C yang lain. Yang di sebelah kanan ini sudah terpakai 1. Sisa berapa lagi tangannya? 1, 2, 3. Inilah yang bisa berikatan dengan H. Demikian pula dengan C yang satu lagi, C nomor 2. Saya nomorin nomor 1 dan nomor 2. Yang ini tangannya sudah terpakai 1 untuk C yang nomor 1. Sudah? Tangan C nomor 2 yang masih bebas adalah 3. Maka dari itu rumusnya adalah C2 H 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, terbukti ya? Terbukti untuk rumus umumnya. C2 CnH2n tambah 2. Oke, inilah dia. Lalu, bagaimana bentuknya yang dia cabang? Nah, kalau dia cabang dalam satu rantai, seperti pohon, dalam satu rantai atau dalam satu batang, itu pasti ada dahan di sini yang bercabang. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk cabang. Namanya adalah alkil. Rumus umumnya CnH2n tambah 1. N tetap bilangan bulat, banyaknya jumlah C yang ada dalam satu rantai. Oke, kita lihat dulu. Ini untuk C1 dengan C2. Bagaimana kalau C3? Kita buat langsung untuk C3 supaya bisa bercabang. C-nya ada 4 misalnya, nggak usah 3 deh, biar panjang, kita ambil 4. C, kita lengkapi. Di sini ada berapa? Di sini ada 3. Kenapa? Karena baru satu tangan yang terpakai. Saya langsung aja, tidak usah saya buka seperti tadi, tapi langsung saja saya buat di sini CH3. Di sini CH2. Kenapa 2? C nomor 2 ini baru 2 tangan ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya ya. Baru 2 tangan yang terpakai. 1, 2. Oke. Lalu di sini juga 2, di sini juga 3. Nah, kalau yang ini rantai lurus. Inilah dia rantai lurus alifatik. Alifatik jenuh. Ini yang alkana. Alkana. Ya. Selanjutnya, yang alkil yang mana? Yang namanya cabang berarti berada di tengah-tengah satu garis lurus. Oke. Dia mengganggu satu rantai. Tadinya lurus, agak berbelok sedikit. Nah, itu cabang. Yang mana kita belokkan? Contoh yang ini, yang atom C nomor 2. Saya buat dahannya ke bawah, tangannya ke bawah. Ya. Kita lihat atom C nomor 2 yang jadi fokus. Ini jadi C ya. Yang jadi fokus atom C nomor 2. Perhatikan.
atom C nomor 2. Tadi di sini CH2. Karena sudah tambah lagi satu atom C, maka hal akan berkurang. Nah, kenapa? Katakan C-nya jadi tinggal berapa? Tinggal satu. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, satu di bawah. Sisanya hanya satu untuk H. Bisa ya? Nah, di sini CH ini kan cabang nih. Yang ini cabang. Ini cabang. Si C yang di bawah. Berapa dia? CH3. Kenapa CH3? Ya tangannya sudah terpakai ke atas. Coba saya bersihkan dulu ya, biar agak cantik sedikit. C. Ini tadi bercabang ya. Nah, ini cabang. Ini CH3, ini jadi CH. Ini CH3. Cabangnya yang mana? Ini dia cabang. Sudah? Rantai utama, nanti akan ada yang namanya rantai utama. Rantai utama rantai paling panjang. Bisa dia lurus, bisa dia bengkok. Kamu ambil rantai utamanya yang paling panjang, yang tidak terpotong tentunya. Saya ambil di sini misalnya 1, 2, 3, 4. Ini rantai utama. Ini yang paling panjang. Ke bawah bisa bukan nih? Bisa. Kita ambil berarti dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita akan belajar tata nama alkana. Ini dia. Langsung kita masukkan ke sini karena sudah menyentuh ini ya. Oh, cabang tadi yang mana? Ini cabang. Ini adalah cabangnya. Selain rantai utama itu adalah cabang. CnH2n tambah 1 kita buktikan. Ini kan CH3. Berarti C-nya 1. C1H harusnya di sini 1. 2 kali 1 tambah 1. Betulkah dia CH3? C1H 2 tambah 1 3. Berarti CH3. Terbukti. Oke, sampai sini bisa? Kita langsung ke tata nama alkana. Tata nama alkana tadi sudah sedikit Ibu singgung. Yang pertama kalian harus tentukan rantai utama. Tentukan rantai utama. Rantai utama yang mana? Rantai utama adalah rantai paling panjang. Terpanjang. Tapi tidak boleh terpotong. Oke, tapi tidak boleh terpotong. Yang kedua, setelah menentukan rantai utama, tentukan nomor. Tentukan nomor atau buat nomor dari atom C. Masing-masing atomnya ditentukan nomornya. Nomor dibuat dari mana? Dari sisi atau ujung yang paling dekat dengan cabang. Kalau dia rantai lurus saja Bu Poni bagaimana? Ya nggak masalah, bisa dari kiri, bisa dari ujung kanan, bisa dari ujung kiri, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Kalau tidak ada cabang, lurus saja. Tapi kalau ada cabang seperti ini, kamu harus buat nomornya dari sisi, dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Ujung ada 2, ujung kiri, ujung kanan. Karena kamu buat rantai yang paling panjang itu lurus. Berarti di sini ujung, di sini ujung. Oke. Dari sisi yang paling dekat dengan cabang. Sisi atom C sebelah kiri kah atau sebelah kanan? Kamu lihat, ada nggak cabangnya di sebelah kanan? Cabang ada, tapi dari nomor berapa? Yang paling ujung itu C nomor 1 jadinya. 1, 2, 3. Cabangnya nomor 3. Kalau dari sebelah kiri, bagaimana? 1, 2, 3, 4. Cabang di nomor 2. Otomatis kamu buat penomoran yang paling kecil itu dari sisi sebelah kiri. 1, 2, sehingga cabang di nomor 2. Kalau dari kanan gimana? Cabang di nomor berapa? Nomor 3. 1, 2, 3. Harus yang paling kecil. Oke, yang paling dekat dengan cabang. Selanjutnya, tentukan nama. Tentukan nama rantai utama. Oke, selanjutnya tentukan
nama cabang. Rantai utamanya dulu kamu tentukan. Kalau kamu garis tadi kan? Nah, kalau rantai utamanya yang paling panjang itu C-nya ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4 ini yang paling panjang. Kalau C-nya 4, tadi apa namanya di sini? 1, 2, 3, 4, C4 namanya adalah butana. Nah, berarti ini rantai butana nih. Tapi karena ada cabang, bukan hanya butana dong namanya. Apa sih namanya? Berarti penamaannya tadi harus berakhiran dengan il. Alkana yang akhirannya ananya itu diganti dengan il. Kalau tadi metana kan CH4. Nah, kalau dia bentuknya cabang CH3. Namanya apa? Si ana tadi, si ana kamu ganti dengan il. Jadi apa namanya? Met tambah akhiran il. Met. Jadi kalau ada CH3 namanya adalah met. Selanjutnya kalau C2H6 tadi, kalau dia bentuk cabang berarti kan C2 berkurang 1H, C2H5. Tadi namanya apa ini? Ini namanya etana. Kalau berkurang 1H, ananya diganti jadi til. Til. Gampang ya? Gampang sebenarnya. Oke, jadi ini dia. Tentukan dulu rantai utama, lalu buat nomornya. Selanjutnya tentukan nama rantai utamanya, ditentukan namanya sesuai dengan atom C-nya, sesuai dengan jumlah atom C. Sesuai dengan jumlah atom C. Ya, kalau ada 4, kamu lihat namanya alkana. Butan. Kalau dia 5, rantai utamanya petan. Kalau dia 10, nama rantai utamanya dekan. Oke, itu dulu. Sampai sini bisa kah? Oke, kita buat ke contohnya setelah yang ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tentang penamaan alkana. Nah, penamaan alkana dapat kita lakukan yang pertama urutannya ini. Urutannya adalah pertama ada nomor cabang. Cabangnya dulu. Ya, ada nomor cabang, baru nama cabang, setelah itu baru rantai utama. Oke, jadi seperti perusahaan. Kalau ada perusahaan pasti cabang-cabangnya duluan, baru induknya belakangan atau pusatnya itu belakangan. Nah, sama seperti itu. Ini nomor cabangnya duluan. Cabang keberapa dia? Namanya apa? Nama cabangnya apa? Baru nama pusatnya apa? Rantai utamanya apa? Oke, induknya apa? Atau rantai induk? Rantai utama, rantai induk. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama ada satu rantai hidrokarbon. Saya buatnya masih C. Kalau kalian mau melengkapi boleh. Tangan C ada 4, yang terpakai cuma 1. Hanya berapa yang dapat terikat pada C nomor 1? Ada 3. Yang ini 2 dan 3. Oke. Kalau yang ini namanya apa ya? Nah, kita lihat dulu. Ada cabang nggak? Tidak ada cabang. Berarti rantai lurus. Rantai lurus ini semuanya jadi rantai utama. Biar gampang kita buat tanda kotak dalam kurung. Oke, dapat rantai utama. Sekarang, karena tidak ada cabang, maka penomoran seperti yang tadi saya bilang bisa dari sisi manapun. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, kalau dari kiri, atom C paling ujung kita buat nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Rantai utama. Rantai utamanya ada 3, C-nya ada 3. Tadi namanya apa ya kalau C-nya ada 3? Ada yang masih ingat? Namanya adalah propana. Jadi nama rantai ini bisa dibuat propana atau normal propana. Terserah. Oke. Bisa N propana, bisa propana saja.
buat garis di sini. N-propana. Ini berlaku atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak ada cabang. Sampai sini bisa? Oke. Lalu lihat ada tanda strip di sini ya. Ada strip, ada stripnya juga. Jadi yang paling penting yang ini. Kalau yang ini boleh pakai strip, boleh tidak. Oke. Biasanya tergantung beberapa buku. Beberapa buku hanya ada yang pakai spasi, ada yang pakai tanda strip, ada yang malah digabung. Nah, itu tergantung pada pengarangnya atau penulisnya. Tapi yang paling penting nomor cabang dengan nama cabang ada tanda strip di sini. Tanda penghubung, tanda pisah. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 bisa dilihat soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom C di sini. Kira-kira rantai utamanya yang mana? Kalau saya lebih mengutamakan rantai lurus sebagai rantai utama. Kalau memang jumlahnya sama dengan bentuk yang bercabang. Saya lebih mudah kalian ambil satu garis lurus daripada kalian harus membuat bentuk L ke atas. Sama jumlahnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini rantai utama. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alangkah lebih gampang, lebih mudah kita ambil yang lurus saja. Boleh nggak yang di atas buku nih? Boleh. Sama nggak nanti jawabannya? Sama. Ya, kita lihat. Sudah dapat rantai utama. Sekarang kita lakukan langkah yang kedua, yaitu menentukan nomor dari masing-masing atom C. Dari mana dilihat nomornya? Dari sisi yang lebih dekat dengan cabang. Kita lihat ada cabang nggak? Otomatis ada. Atom C, semua atom yang berada di luar rantai utama namanya adalah cabang. Yang berada di luar rantai utama namanya adalah cabang. Sekali lagi, ini adalah cabang. Bisa? Kita lengkapi dulu biar gampang. Cabang apa ini? Ya, kita lihat. Ini atom C-nya baru satu yang dipakai tangannya, berarti CH3, CH2, CH2, 2. Udah 3 ya? Satu kiri, satu kanan, satu atas. Berarti sisa 1. CH3. Nah, yang ini berapa? 3. Berarti cabangnya CH3. Kamu tentukan nama cabangnya. Kalau CH3 tadi apa ya? Metil. Cabangnya adalah cabang metil. Oke, rantai utamanya dibuat dulu nomornya, Bu Boni. Iya betul, buat dulu nomornya. Dari sisi yang lebih dekat dengan cabang. Yang mana dia? Kiri atau kanan? Otomatis yang di sebelah kanan. Kita mulai 1, atom C-nya yang dibuat ya. 2, 3, 4, 5, 6. Satu kali lagi saya ingatkan, yang diberi nomor hanya nomor atom C pada rantai utama atau rantai induk. Cabangnya diberi nomor tidak? Tidak. Karena apa? Karena dia melekat di rantai utama. Ini rantai utama nih. Oke, ini rantai utama. Kalau cabang dia melekat di situ, di sini. Jadi yang terhitung siapa? Ya rantai utamanya, bukan cabangnya. Jelas? Oke, good. Kita lihat. Jadi namanya apa kira-kira? Nomor cabang duluan. Di atom C nomor berapa cabang ini? C nomor 2. Berarti 2 strip. Nama cabang apa? CH3 apa tadi? Metil. 2 metil. Oke. Rantai utama, rantai induknya ini ada berapa atom C-nya? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kalau 6 tadi namanya apa ya? Iya betul, namanya heksana. Berarti 2 metil heksana. Saya pakai yang agak umum sedikit. Nomornya di depan, lalu ada strip, nama cabang, langsung ke rantai utama. Jadi nggak pakai spasi dan tidak pakai tanda strip. 2 metil heksana. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Nah ini kita lihat dulu rantai utamanya yang mana ya? Oh kita lengkapi dulu aja biar gampang. Ini CH3, CH, CH2, CH, CH2, CH3 dan CH3. Rantai utamanya yang mana ya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau lurus ada 7. Kalau bengkok-bengkok 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. Oh ini CH3. Kalau tak backup lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, tidak bisa. 7 yang paling panjang. Jadi kita ambil yang lurus saja biar gampang. Dan memang hasilnya akan sama. Kita lihat ya. Kita beri nomor dari sisi yang lebih dekat dengan cabang. Cabang ada 2 ini. Cabangnya ada 2. Sisi yang mana kira-kira? Kalau dari sisi sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Cabang ada di nomor 4. Kalau dari sebelah sini 1, 2. Cabang ada di nomor 2. Nah, kalau begitu kita mulai dari sisi sebelah kiri. Kita beri nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nama cabangnya apa tadi ya? Nama cabangnya kalau CH3 ini metil. Yang ini juga metil. Ada 2 metil. Gimana itu ya? Oke. Kita beri dulu nomornya ya. Nomor cabang. Ada berapa? Cabangnya ada 2. Jenis cabangnya sama enggak? Yang satu metil, satu lagi metil, sama. Kalau sama, perhatikan penamaan kita buat seperti ini. Nomornya dulu, dari nomor yang paling kecil. Cabang C kedua dengan 4. Berarti 2,4. 2,4 artinya 2 dan 4. Oke. Strip. Metilnya ada 2. Gimana caranya Bu Boni? Kalau ada 2 sama-sama metil, kita pakai awalan. Nah, yang ini dia. Kalau untuk cabang ada yang sama, cabang yang sama, jenisnya sama-sama metil, sama-sama etil, itu kamu pakai awalan. Kalau ada 2 yang sama, awalannya di. Berarti di metil, di etil. Kalau 3, tri metil. Kalau 4, tetra metil. Kalau 5, penta metil. Sampai sini bisa? Oke, yuk. Kita lanjutkan. Ini ada 2. 2, koma. Bukan pakai tambah, bukan pakai titik, bukan pakai strip, tapi koma. 2,4 strip. Karena 2 di metil, gabung ya. Langsung di metil itu gabung. Di metil rantai induk 7. Kalau 7 tadi apa ya? Heptana. 2, 4 di metil heptana. Sampai sini bisa? Oke, good. Lalu bagaimana kalau cabangnya berbeda? Contoh, saya ambil ini. Ini jadi cabangnya C2H5. Misalnya gitu ya, C2H5. Namanya apa? Namanya adalah etil. C-nya ada 2, berarti etana. Tapi karena hanya berkurang 1, jadi cabang. Namanya etil. Ananya dibuang, ganti dengan akhiran il yang tadi. Oke. Kalau kayak gini, kita lihat dulu rantai utamanya berubah apa tidak? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas. Ke bawah ini. Ini jadi panjang kan? Jadi kalau kita buka ini, ini jadi CH2, CH3. C2H5 itu sama dengan CH3, CH2. C1, C2, CH2, C2. Hanya 5, 3 tambah 2, 5. Oke, itu kalau mau kita buka. Ya. Nah, kalau kita buka seperti ini anggap aja di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih panjang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap masih panjang 7. Dari segi mana? Dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi tidak bermasalah ya. Tidak ada masalah. Nomor tetap, rantai induknya juga tetap. Rantai induk tetap, nomor tetap. Nah, itu dulu. Jadi namanya apa? Nama yang berubah. Kenapa? Karena ada 2 cabang yang berbeda jenis. 1 metil, 1 etil. Gimana Bu Boni buat namanya? Namanya kamu buat dari cabang dengan huruf
huruf abjad yang paling dekat dengan A, yang paling kecil. A, B, C, D, E. Etil. Berarti etil duluan, karena dia paling dekat dengan abjad yang pertama.